Bab 525 Tujuan datang ke kota Yan. Setelah mendengar kata-kata Lesikin, Jerry yang menggelengkan kepalanya dengan getir, aku sudah memeriksanya, tetapi aku tidak dapat menemukan informasi yang berguna. Mungkin, bahkan ibu sendiri tidak tahu siapa keluarga kelahirannya. Dengan identitas dan status Jerry yang saat ini, identitas Sandra yang tidak dapat ditemukan, memang sedikit sulit dipercaya. Lacetkin memeluk Jerry yang dengan erat, dan menghiburnya, meskipun ibu sudah pergi, kamu masih memiliki aku dan Happy, kami akan bersamamu selamanya. Jerry yang tergerak hatinya, dan memeluk istrinya dengan erat. Dia tidak memberitahu Lesikin bahwa Denny Yuen telah dibawa pergi. Dia juga tidak memberitahunya bahwa Denny Yuen mengetahui rahasia tentang ibunya. Sejak Denny Yuen diselamatkan oleh lelaki tua berpakaian Chongsam, Jerry yang sangat terganggu. Seorang lelaki tua yang tidak ingin bertarung dengan kekuatannya. Master dengan tingkat ini, bahkan jika ditempatkan di antara keluarga kerajaan Kyushu, adalah master rahasia yang tersembunyi. Berdasarkan pemahamannya tentang Denny Yuen, ibu Denny Yuen berasal dari keluarga kerajaan Kyushu, dan dia hanya tipe yang terpinggirkan. Kecuali Denny Yuen memiliki nilai guna yang tinggi, tidak mungkin orang-orang dari keluarga kerajaan mengirimkan master dengan pakaian Chongsam merebutnya demi Denny Yuen. Jika bukan anggota keluarga kerajaan, lalu siapa? Lesi, aku berencana pergi ke kota Yan, kata Jerry yang tiba-tiba. Lesikin terkejut, ke kota Yan. Jerry yang mengangguk, grup Yanchen adalah satu-satunya hal yang ibuku tinggalkan untuk aku di dunia ini. Aku berencana untuk terus memperluas pengaruh grup Yanchen di dunia. Aku akan pergi bersamamu. Lesikin langsung menjawab. Sebelum Jerry yang dapat menolak, dia mendengar Lesikin berkata, kebetulan aku juga punya rencana untuk memperluas grup Sanhe. Kali ini aku akan pergi denganmu terlebih dahulu, dan bertemu dengan beberapa mitra di kota Yan. Jerry yang mendengar ini, hanya bisa setuju. Ketika dia pergi ke kota Yan, dia memang berniat untuk memperluas grup Yanchen, tetapi ini hanya salah satu tujuan dari perjalanannya. Poin terpenting adalah dia pergi ke keluarga Yuen untuk bertemu orang itu. Dia tidak ingin melepaskan apapun tentang ibunya. 3 hari kemudian, di Bandara Internasional Kota Yan, 2 anak muda pria dan wanita muda keluar, Jerry Yang dan Lesikin datang dari Jiangsu. Kak Jerry. Saat keduanya berjalan keluar dari bandara, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang hormat. Charles Ma yang berbicara, tapi kali ini dia ditemani oleh seorang wanita cantik yang sangat modis, dan saat ini wanita itu sedang memegang lengan Charles Ma. Melihat betapa intimnya keduanya, Jerry Yang dan Lesikin sama-sama terkejut. Lesi, lama tidak bertemu. Pada saat ini, wanita modis itu menatap Lesikin sambil tersenyum, mengedipkan matanya dengan nakal dan berkata, "Halo Kak Irene." Baru pada saat itulah Lesikin kembali sadar, menyapanya terlebih dahulu, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Kak Ai, melihat betapa intimnya kalian sekarang, takutnya tidak akan lama lagi kami akan dapat minum anggur pernikahan kalian kan?" Irene berkata dengan murah hati, "Kami berencana mengadakan pesta pernikahan di akhir tahun ini. Ini sudah bulan Oktober, artinya kurang dari 2 bulan lagi, Irene dan Charles Ma akan menikah." "Bagus sekali, sudah mau menikah, baru memberitahuku kabar baik ini." Jerry yang sengaja menatap Charles Ma dengan wajah lesu, "Kamu sudah memiliki istri dan telah melupakan saudara. Jika Kak Irene tidak mengatakannya, kamu tidak berencana mengatakannya padaku kan?" Charles Ma menggaruk kepalanya karena malu, dan dengan cepat berkata, "Kak Jerry, bukankah aku ingin memberimu kejutan? Selain itu, aku berencana memintamu menjadi saksi pernikahanku dan Irene nanti." Haha. Jerry yang tertawa dan berkata, "Baik, tidak masalah. Aku akan menjadi saksi pernikahan kalian." Mengenai berita bahwa Charles Ma dan Irene akan menikah, Jerry yang hanya sedikit terkejut, tetapi itu masih sesuai dugaannya. Keluarga Irene awalnya ingin menggunakan Irene untuk menikah, tetapi sekarang setelah melihat kekuatan Charles Ma dan teror Jerry Yang, keluarga Irene ingin menikahkan mereka berdua dari awal.
Jika bukan karena Irene yang ingin menunggu sedikit lebih lama, keduanya pasti sudah lama menikah. Mereka berempat langsung pergi setelah meninggalkan bandara. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah villa keluarga tunggal yang mewah. "Kak Jerry, aku sudah membelikannya untukmu, apakah kamu puas?" Setelah memasuki villa, Charles Ma bertanya sambil tersenyum. Villa terpisah dua lantai dengan lantai atas dan bawah, seharusnya ada alun-alun depan, halaman belakang villa, dan kolam renang terbuka, dikelilingi pegunungan dan air. Itu adalah tempat yang bagus. Dekorasi interior villa juga sangat cantik dan mewah. Jerry yang mengangguk, "Bagus sekali." Lexi Qin juga berkata dengan heran, "Bukankah ini salinan puncak awan kita di Jiangsu?" Charles Ma terkekeh, dan berkata, "Kak Jerry secara khusus memberitahuku bahwa kakak ipar sangat menyukai tata letak arsitektur puncak awan. Pembangun villa ini sama dengan yang ada di puncak awan, jadi pada dasarnya sama." Mendengar ini, Lexi Qin memberi Jerry yang tatapan terharu. Dia hanya asal menyebutkannya di depan Jerry yang sangat menyukai tata letak puncak awan. Dia tidak menyangka Jerry yang akan mengingatnya, bahkan meminta Charles Ma untuk menemukan villa yang dasarnya sama. "Aku sedikit cemburu." Irene berpura-pura marah dan melepaskan lengan Charles Ma, cemberut dan berkata, "Aku merasa kamu dan Kak Jerry baru adalah suami istri." Saat dia mengatakan itu, dia meraih tangan Lexi Qin kembali, dan berkata sambil tersenyum, "Lexi, kamu lihat hubungan persaudaraan mereka begitu kuat, biarkan mereka menjalani kehidupan yang kasar bersama, mari kita hidup bersama." Lexi Qin terkikik, "Baik, aku juga punya rencana ini." Mendengar ini, Jerry yang langsung menarik Lexi Qin kembali, memelototi Charles Ma dengan kejam dan berkata, "Jaga istrimu, malah berani menarik perhatian istriku." Irene juga memelototi Charles Ma dengan tajam, seolah berkata, "Coba kendalikan aku." Charles Ma terlihat getir, menatap Jerry yang dan menatap Irene, raut wajahnya terlihat kesulitan. Melihat wajah kaku pria ini, Irene tidak bisa menahan tawa. "Haha." Mereka langsung tertawa terbahak-bahak. "Kak Jerry, ada pameran yang diadakan oleh keluarga Ai malam ini. Ini adalah surat undangan, orang tuaku bersikeras agar aku mengundangmu untuk berpartisipasi." Setelah mengobrol sebentar, Irene mengeluarkan dua surat undangan dari tasnya, menyerahkannya kepada Jerry yang, lalu berkata, "Aku di sini hanya untuk menyelesaikan tugas dari lelaki tua itu, mau pergi atau tidak, itu terserah." Irene sangat santai dan lugas, dan justru karena inilah hubungannya dengan Jerry yang dan Charles Ma begitu baik. "Pergi, tentu saja aku mau." Sebelum Jerry yang dapat berbicara, Lexi Qin dengan cepat menyetujuinya, "Aku datang kali ini, adalah untuk memperluas pasar grup Sanhe di kota Yan. Pameran yang diadakan oleh kediaman Ai pasti akan membawa banyak nama besar. Mungkin aku dapat menggunakan peluang ini untuk bertemu dengan beberapa orang hebat." Irene tidak bisa berkata apa-apa, memutar matanya dan berkata, "Dengan kedudukan priamu, siapa yang disebut orang hebat di depannya?" Setelah mereka berempat makan siang, mereka pergi berbelanja lagi. Kedua wanita itu mengobrol tanpa henti, membeli berbagai barang. Jerry yang dan Charles Ma mengikuti di belakang kedua wanita itu, tangan mereka penuh dengan tas. "Kak Jerry, tiba-tiba kamu datang ke kota Yan, bukan hanya untuk memperluas skala pengembangan grup Yan Chen, kan?" tanya Charles Ma tiba-tiba. Bersambung.